Jadi mungkin untuk tim produksi udah bagus banget ini produksinya sebenarnya. Udah bagus banget. Tapi emang ada miss di situ. Kenapa gitu? Dia bisa satu aja. Yang lain tuh udah oke. Oke, teman-teman yang mungkin bekerja atau apapun itu di Genflix bisa aku kasih masukan di sini. Halo semuanya, selamat datang di L Media. Saya Abdur Lambang dan kali ini kita mau ngisi konten ya, karena konten untuk WIM kosong dulu untuk sementara karena belum produksi lagi karena kesibukan kita masing-masing. Jadi kita akan ngomongin film aja, nanti mungkin untuk reviewnya untuk film ini juga bisa klik di link di atas. Nah, kita akan bahas film yang berjudul Ketua BEM and His Secret Wife. Nah, ini juga pertama kali aku nonton di Genflix dan aku kenal Genflix. Pastinya berlangganan ya. Nah, untuk film ini tuh ceritanya tuh cerita yang mengisahkan polemik BEM di kampus, terus ada politiknya, terus ada ceritanya yang mungkin agak sulit ditebak ya. Tentunya dengan bumbu percintaan dan ketua BEM dengan si istri rahasianya gitu. Singkatnya kayak gitu. Karena film ini tuh sebenarnya diangkat dari sebuah novel yang dengan judul yang sama, karya La Saleta ya, kalau salah namanya. Film ini sebenarnya bersumber dari pemfilman dari sebuah novel yang cerita awalnya sebenarnya dari Wattpad. Aku kenal tuh cerita dari Wattpad, terus ada bukunya, ada novelnya, terus difilmin atau diserisin. Nah itu tuh menarik, langsung menarik gitu. Gak heran dia mencapai klaimnya ya, 2 juta penonton dalam 3 hari ketika penayangan di Desember 2022. Katanya. Ya gak heran karena pasar dari Wattpad ditarik, pasar dari novel ditarik, dari pencetak film ditarik. Ya 2 juta penonton dalam waktu 3 hari. Itu mungkin juga terjadi di Genflix. Dan ini juga pertama kali kenal Genflix dari film ini, dari series ini. Ya gak heran karena pemeran yang ada di series ini yaitu ada pemeran-pemeran yang sering bermunculan di series-series lainnya. Yaitu ada Oci, Acil, pemeran baru Victor, Amara, Grite, terus dibantu oleh pemeran senior. Di sini ada Yayu, terus ada juga Priscilia yang senior. Dan sini ada yang hal menarik di marketingnya adalah menggandeng Grite. Yang selain untuk pemerannya, menurutku juga untuk marketing di YouTube ya, karena Grite udah banyak subscriber dan marketingnya di situ. Itu sih yang membuat film ini menarik. Harusnya menarik. Sebelum kita ngobrol lebih luas ya. Aku mau jelasin dulu setup yang aku pakai untuk nonton series ini. Series ini tuh aku tonton pakai laptop Acer Aspire E14 yang disambungkan ke monitor eksternal. Itu monitor AOC monitor AOC G2. Lalu aku dengerin pakai headset dari QKZ yang murah tapi karakternya flat itu. Terus yang di sini aku nonton di browser pakai browser Chrome tanpa ekstensi apapun, pakai Google Browser Chrome dan Chrome terbaru. Itu sih. Nanti ada pesan untuk Genflix di akhir video. Setelah aku jelasin setup, kita akan masuk ke filmnya. Filmnya ini menurutku yang setiap episode tuh menurutku memperhatikan detail yang oke punya. Jadi setiap episode lightingnya, dari ambience-nya, noise-nya, semuanya diperhatikan dengan teliti. Detail itu ditampilkan dengan shot yang sinematik. Nah, udah oke punya. Dan ditambahkan dengan acting dari aktor-aktor ini yang performanya oke juga. Nah, mungkin karena pengalaman mereka yang udah banyak berseliweran di sinetron, di film mungkin ya, atau di series yang lainnya. Tapi bukan berarti aktor yang baru itu jelek, itu bukan. Mungkin karena treatment dari sutradaranya juga berpengaruh dari pengaruh hasil dari film dan tim produksinya yang pasti bekerja keras di belakang itu semua. Yang menurutku mendukung juga sih soundtracknya juga oke. Ya, di sini menurutku tim audio mulai dari sound record disc, boom operator, terus dari editing, soundnya itu nggak ada miss nih menurutku. Missnya dikit tapi oke, udah nyaman ditonton, enak gitu. Tim audio udah mantap. Nah itu sih yang menurutku oke di series ini. Dan dari segi teknis saya sangat disayangkan karena ada beberapa yang kurang menurutku. Di episode 1 terutama, karena di episode 2 dan seterusnya minim. Dan episode 1 ini menurutku sangat, kenapa harus semua di situ gitu? Kenapa harus semua kekurangan di episode 1? Karena mungkin produksinya hari terakhir,
ketika kamera mau dikebalikin, gimana nggak tahu. Karena di sini ada noise di shot gelap, terutama di apa ya, di episode 1 tuh di adegan ketika di rumah sakit. Karena apa ya, berasanya itu ISO-nya ketinggian untuk film ini. Jadi noise-nya itu noise parah, kayak video ini noise banget sebenarnya. Kayak gitu. Noise-nya ada noise yang memang ditunjukkan untuk film, ditempel langsung situ. Dan aku kerasa juga di setiap episode ada noise yang memang sengaja ditempelin di situ. Di apa ya, dibuat di noise di situ. Cuman di episode 1 ini kenapa ada noise emang dibuat untuk film, tapi ada noise dari kameranya juga. Jadi double. Nggak bisa bohong, nggak bisa bohong menurutku. Tapi ini sok tahuku aja sih. Cuman mungkin tim produksi bisa komentar atau gimana. Tapi udah oke, cuman kurang miss di noise-nya aja. Cuman teman-teman yang mungkin nggak terlalu detail banget ya nggak masalah dengan itu. Cuman menurutku aku cukup keganggu dengan itu. Terus selanjutnya adalah warna pada film. Warna pada film ini di episode 1 ini nggak tahu kenapa agak beda dari episode lainnya. Walaupun memang mungkin akan mungkin dirasa menyamakannya itu hampir disamakan semua rata. Cuman di episode 1 ini kayak ada yang beda. Entah karena formatnya yang berbeda, jadi gradasi warnanya yang kurang atau gimana nggak tahu. Nah itu tim produksi yang bisa menjawab, atau tim teman-teman yang mungkin expert di bidangnya. Tapi aku cuman kurang nyaman aja ditonton gitu. Terus yang selanjutnya adalah ada stuttering shot, di mana shot kamera movement ketika kamera bergerak, itu ada objek yang patah-patah. Nah gitu. Menurutku sih kayak shutter speed-nya kurang atau bitrate-nya kurang. Nah itu kurang paham juga. Tapi menurutku kurang nyaman aja ditonton. Kalau aku yang mungkin mataku silinder terus minus juga, itu jadi nggak mau nonton akhirnya karena patah-patah itu. Jadi kayak seketika nggak mau nonton aja. Tapi nggak masalah, emang sering terjadi di film-film yang lainnya. Jadi menurutku cuman kurang detail gitu aja sih, patah-patah aja di shot yang kamera movementnya. Disayangkan aja sih, kalau nggak ada sih oke gitu. Terus yang selanjutnya adalah ada footage transisi, yang dimana setiap shot kan ada adegan dan ada adegan selanjutnya. Menuju adegan selanjutnya adalah transisi gitu. Transisinya itu ada footage yang memang footage untuk film itu, dan kayaknya sih ya ada stock footage yang nggak tahu beli atau nggak tahu nge-shootnya di lain hari gitu. Nah di stock footage ini, footage transisi ini menurutku itu ada mungkin perbedaan format atau perbedaan kodek atau apalah itu. Jadi di menurutku di coloringnya itu karena ada footage transisi gitu, jadi nggak rata, nggak tahu kenapa. Gradasinya tuh kelihatan gitu di mataku, yang kalau soal warna emang kurang, tapi kelihatan ada gradasi yang ada garis-garisnya gitu. Di shot yang lain tuh nggak ada, jadi gradasinya benar-benar bagus gitu. Nah di situ tuh yang menurutku agak mengganggu di mataku ya. Cuman kalau di mata teman-teman yang lain nggak mengganggu ya nggak masalah gitu sih. Ini pendapatku pribadi. Jadi mungkin untuk tim produksi udah bagus banget ini produksinya sebenarnya. Udah bagus banget. Tapi memang ada miss-miss di situ. Kenapa gitu? Dia bisa 1 aja. Yang lain tuh udah oke. Kalau misalnya bisa 1 itu experience penontonnya oke, dan sebagus 2 dan seterusnya. Atau kesalahan yang tadi aku sebutin tuh nggak ada. Itu udah oke banget nih film. Karena film ini film yang menurutku mengangkat si genflick-nya itu. Nah, setelah ngomongin soal film udah ya, teman-teman produksi udah oke. Dan mungkin ada yang komentar, tambahan komentar, silahkan tuliskan komentar aja ya, yang lebih paham soal kamera dan gambar gitu. Soalnya aku paham cuma audio, dan audionya udah oke di sini. Tapi di sini kita ngomongin genflick-nya. Oke, teman-teman yang mungkin bekerja atau apapun itu di genflick, bisa aku kasih masukan di sini. Oke, sebagai user aku lihat secara tampilan UI-nya yang di web ya, itu udah oke. Jadi bertema gelap tuh udah enak gitu, karena kita nonton waktu malam gitu, jadi nggak terlalu mencolok banget di mata, udah nggak masalah menurutku. Terus tapi kenapa tombol fitur yang menurutku kurang ada di genflick ketika kita play film atau series mereka di player web, itu tombol spasi nggak bisa untuk pause. Itu hal yang simple yang menurutku krusial banget, karena tombol spasi untuk pause, misalnya kita nonton film atau nonton series kalian, terus ada sesuatu yang harus diambil gitu, misalnya ambil makanan, ambil minuman, kita nggak mau ketinggalan episodenya, kita nggak mau ketinggalan setiap detailnya, kita harus pause dulu kan. Kalau aku sendiri pakai spasi untuk pause si playernya ini. Pause, klik spasi, kita tinggal ngapain, kita udah duduk lagi, spasi untuk play lagi. Itu simple daripada kita harus klik mouse, karena kadang mouse itu kan gerak lokasinya nggak cuma satu tempat gitu, ada gerak, agak geser kemana gitu, jadi harus cari dulu mouse-nya, klik dulu gitu. Kenapa nggak spasi, kan keyboard di situ aja, klik spasi. Itu sih fitur yang menurutku pause pakai spasi, itu fitur yang mungkin minor tapi menurutku why kenapa nggak ada. Terus
Dan selanjutnya adalah kenapa Genflix kalau mau ganti episode harus kembali ke home lagi. Nggak ada fitur picture in picture untuk cari episode selanjutnya. Atau mungkin tombol next episode ketika udah kredit itu. Itu fitur yang menurutku kenapa nggak ada gitu. Kenapa harus kembali lagi, harus ada tombol back lagi. Jadi kita tuh kalau misalnya nonton, menurutku ya, aku nggak masalah kalau nonton layarnya kecil dulu, tapi kanannya itu udah ada episode 1, 2, 3, 4, 5. Baru kita full screen sendiri untuk nonton langsung full screen. Menurutku itu nyamannya di situ. Cuman kalau teman-teman yang lain mungkin nyamannya tinggal klik nonton langsung full screen, nggak masalah. Nah itu beda-beda experience-nya, mungkin dipertimbangkan lagi untuk fitur picture in picture atau gimana ya, nggak tahu aku. Itu ketika kita navigasi untuk ke next episode atau ke menuju episode yang lainnya kita pilih sendiri. Kan itu pelanggan premium tinggal pilih aja kan sebenarnya. Nah, yang terakhir itu kenapa? Itu ya, kenapa? Setiap ganti episode kita harus ngatur volumenya di playernya. Ya, gitu. Jadi, misalnya gini, case yang aku temuin itu kan aku ngatur volume di playernya si Genflix-nya. Ada volumenya. Aku atur setengah di episode 1 misalnya. Ketika aku mau nonton episode 2, itu volumenya tuh full lagi. Aku harus kembalikan ke setengah lagi biar nontonnya enak, gak sakit telinga. Nah itu kenapa? Itu kenapa gak bisa dia satu kali setting aja gitu. Itu sih kenapa yang menurutku kurang ya dari Genflix. Nah ini kritik untuk teman-teman Genflix. Bukan berarti untuk menjelekkan, tapi untuk memberikan masukan supaya kedepannya Genflix bisa menjadi platform streaming yang lebih oke lagi. Dan bisa bersaing dengan platform streaming yang udah gede seperti di video, Disney Hotstar, WeTV, itu bisa bersaing lagi. Player kalian harus dibenerin dulu. Itu sih pendapatku untuk Genflix. Dan terakhir pesan untuk Genflix. Ini series menarik, bagus. Kalau emang mau ada seri season 2-nya. Karena di episode terakhir kalian menuliskan tunggu episode selanjutnya. Berarti akan ada season kedua. Itu tuh produksinya dicepetin gitu. Keburu hype si film ini turun lagi. Film ini udah menarik, tapi udah Desember kemarin, udah mau setahun teman-teman Genflix. Segeralah rilis season 2 gitu. Minimal trailer atau behind the scene produksi kalian. Biar memberikan harapan kepada teman-teman yang udah nonton season 1 untuk menantikan season 2. Karena kini udah nggak ada kejelasan lagi setelah season 1 selesai nonton gitu. Mungkin sekarang penonton masih banyak atau gimana ya. Atau mungkin sekarang Genflix baru fokus ke YouTube. Nggak tahu, karena emang aku lihat Genflix sekarang menaungi beberapa channel YouTube. Jadi teman-teman Genflix, season 2 dari Ketua BEM ini tolong dikeluarkan minimal trailer atau behind the scene-nya ataupun apapun itu. Ya mengingat emang ini masih belum sampai setahun ya. Cuman dengan adanya itu tuh biar hype pasarnya tuh ada lagi. Jadi teman-teman yang mau nonton bisa menantikan gitu, kejelasannya ada. Bukan bermaksud untuk merendahkan Genflix, tapi aku mau menjadikan Genflix ini lebih baik lagi dengan mendengarkan salah satu mungkin pendapatku ini biar lebih bagus lagi untuk kedepannya. Like video ini kalau kalian emang suka dan komentar di bawah. Kalau kalian punya pendapat lain silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Elmedia untuk bisa berkembang lagi ke depannya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Elmedia dan Instagramku pribadi Ibnu Lambang di link di bawah ini. Saya Ibnu Lambang dari Elmedia. Terima kasih and see you next video.